Setelah kita membahas video dari Pak Idrus Romli ya beberapa hari kemarin, ya video yang cukup aneh di mana Pak Idrus Romli menyatakan dirinya lebih tenang, lebih hudur, lebih khusyuk ketika sholat di belakang orang yang bacaannya kurang fasih dibandingkan sholat di belakang orang yang bacaannya fasih. Ya, itu aneh. Itu menyalahi fitrah dan juga menyalahi tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW memberikan kriteria ya, yang dijadikan imam itu yang bacaan Qur'annya bagus. Tapi Pak Idrus Romli justru nggak tenang, nggak khusyuk, nggak hudur ketika bermakmum ya, di belakang orang yang bacaannya bagus. Lebih milih kepada imam yang bacaannya nggak bagus. Padahal ya, normalnya orang kalau sholat di belakang orang yang bacaannya nggak bagus ya jelas terganggu. Dia akan lebih senang ketika sholat di belakang orang yang bacaannya bagus. Bacaannya benar artinya, ya tajwidnya benar. Dia akan senang. Lebih-lebih selain bacaannya bagus, bacaannya benar, ya, suaranya merdu. Suaranya merdu, kemudian lantunannya juga bagus. Qiraatnya bagus. Orang akan lebih senang dan orang akan lebih gelisah ketika sholat di belakang imam yang bacaannya nggak fasih. Bacaannya nggak benar, ditambah suaranya juga nggak bagus, ya nada lagunya juga nggak bagus, orang nggak tenang. Ya, tapi ya itulah pemahaman dari Pak Idrus Romli ya. Ini ada lagi video dari Pak Idrus Romli yang ya itu juga sangat jauh bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ya. Pak Idrus Romli di dalam video ini menjelaskan masalah bid'ah. Ya, menjelaskan masalah bid'ah. Kemudian video tersebut ya digabung dengan video dari Ustadz Dasman Yahya Ma'ali yang memberikan bantahan terhadap apa yang dijelaskan oleh Pak Idrus Romli ya. Coba kita lihat videonya. Rasulullah SAW sholat ketika bangun dari ruku ya menuju i'tidal, Rasulullah membaca zikir sami Allahu liman hamidah. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah tanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang baca zikir baru bikinan sendiri? Ana ya Rasulullah, saya katanya. Apa kata beliau? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 malaikat lebih yang memperebutkan kalimat itu. Siapa yang pertama kali mencatat pahalanya? Nah, bid'ah hasanah kayak gitu. Bid'ah hasanah kayak gitu yang memperebutkan malaikatnya lebih 30 itu. Ada di zaman Nabi bid'ah? Nah, terjadi khilaf. Bid'ah nggak ada di zaman Nabi. Maka keliru besar kalau ada yang mengatakan sahabat berbuat bid'ah depan Nabi lalu Nabi benarkan. Sebab syariat belum selesai. Makanya tidak ada yang namanya nambah-nambah. Jadi menambah itu setelah selesai. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Makanya dari berangkat dari ini keliru menafsirkan bid'ah bahwa bid'ah ada zaman Nabi. Akhirnya bid'ah itu jadi sunnah jadinya, jadi legal. Ini subuhat luar biasa ini kaum muslimin. Ini subuhat yang menenggelamkan banyak umat. Nabi saja membolehkan bid'ah, masa Wahabi tidak boleh kan? Nah, itu lagi. Dari sini terjadi penyimpangan. Sebab apa? Yang nama subuhat itu memang selalu berdalil. Bisa dalilnya tidak sahih atau pengambilan dalilnya yang tidak sahih. Maka di sini perlulah hadis Nabi untuk menafsirkan hadisnya sendiri. Itu definisi bid'ah menurut pemahaman Pak Idrus Romli. Ya. Kalau menurut pemahaman Pak Idrus Romli, definisi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak diajarkan, tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun ya, itu dilakukan oleh orang yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perbuatan sahabat, ya, amaliyah sahabat yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut oleh Pak Idrus Romli sebagai bentuk bid'ah. Jadi azan itu termasuk bid'ah menurut Pak Idrus Romli. Karena apa? Tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat Bilal bin Rabah mendapatkan azan dari mimpi. Jadi itu bid'ah menurut definisi Pak Idrus Romli. Dan tentu definisi bid'ah menurut pemahaman Pak Idrus Romli itu sangat jauh berbeda dengan definisi bid'ah yang difahami oleh para ulama. Ya. Kalau para ulama ya salah satunya
Al-Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam, ya, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, Al-Imam Malik di dalam kitab tersebut mengatakan, ya, mani betada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Barang siapa yang membuat-buat perkara baru di dalam Islam, kemudian dia melihat itu sebagai sebuah perkara kebaikan, ya, sebuah perkara yang hasanah, ya, padahal itu tidak pernah dikerjakan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia memandang itu kebaikan, kebaikan di dalam agama. Ya, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sesungguhnya dia telah mengatakan bahwa Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, sesungguhnya pada hari ini, ya, telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, fama lam yakunu yauma idzin dinan lam yakunul yauma dinan. Maka apa yang pada hari itu, ya, bukan bagian dari agama, maka pada hari ini itu bukan bagian dari agama. Artinya bid'ah itu, ya, ada setelah Islam sudah sempurna. Ya, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi masih hidup, para sahabat juga jelas masih hidup, ya, namanya sahabat masih hidup, ya. Ya, Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat masih hidup, itu tidak disebut bid'ah. Karena apa? Pada saat itu Islam itu sedang proses penyempurnaan. Wahyu pada saat itu masih terus turun. Ya, ada nasakh, ada mansukh. Proses terus berjalan, wahyu terus turun. Ya. Bahkan tidak sedikit pada saat itu, ya, tidak hanya satu perkara saja yang pada saat itu, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu berbeda dengan pendapat para sahabat, perkataan para sahabat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bid'ah itu bukan terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi Muhammad SAW masih hidup artinya proses wahyu masih terus berjalan. Wahyu masih terus turun, ada nasakh, ada mansukh, ada yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, ada yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan diwafatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Islam sudah sempurna. Kalau Islam sudah sempurna, maka tidak boleh lagi ada penambahan-penambahan di dalam syariat Islam. Itu disebut bid'ah, dan itu pun ada rincian-rincian lagi, ya, karena banyak orang yang tidak faham, ya, dalam perkara bid'ah ini. Perkara-perkara dunia mereka anggap bid'ah, motor bid'ah, mobil bid'ah, pesawat bid'ah dan sebagainya. Itu orang yang tidak faham. Bid'ah itu dalam perkara agama, bukan perkara dunia, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan bisa difahami.